Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Saya Zainuddin Besalum. Saya Regita Dunggio. Saya Nur Alim Hidayat Patilima. Saya Ria Apriani M. Ibrahim. Saya Desi Fitria Matiani. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Wiwi Trianti Pulukadang MPD. Selamat menyaksikan. Dadah. Stakeholder sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan sekolah, maka perlu dirumuskan siapa pihak-pihak yang akan turut andil dalam kegiatan sekolah. Salah satunya adalah stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga tertentu yang disampaikan oleh Muhaimin dan kawan-kawan. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah yang memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan. Badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pendidikan di Indonesia ini antara lain: yang pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; yang kedua, Dinas Pendidikan; yang ketiga, Komite Sekolah; yang keempat, orang tua atau wali siswa; dan yang terakhir adalah masyarakat. Adapun problematika stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia yaitu yang pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penerapan kurikulum yang tidak jelas karena seringnya terjadi perubahan kurikulum. Selain itu, terjadi perbedaan antara implementasi penerapan UBD dengan model pembelajaran di kurikulum lainnya. Sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD di sekolah. Tantangan pemerintah juga datang dalam mengembangkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan UBD dalam pembelajaran. Adapun solusinya, pemerintah pusat dapat mengadakan pertemuan dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait guna mengadakan pelatihan kepada pengajar di satuan pendidikan agar dapat mengembangkan pembelajaran UBD. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan penerapan UBD yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan bantuan dari pengawas-pengawas dari dinas terkait. Yang kedua yaitu Dinas Pendidikan. Problematika yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam implementasi UBD di sekolah adalah kurangnya sarana prasarana untuk menunjukkan pembelajaran. Selain itu, ketersediaan guru dalam implementasi UBD yang tidak merata juga menjadi kendala Dinas Pendidikan dalam mengembangkan implementasi. Solusinya, Dinas Pendidikan melengkapi sarana prasarana menunjukkan proses pembelajaran sehingga suatu pendidikan dapat menerapkan pembelajaran UBD. Pemerataan guru dapat dilakukan dengan adanya problem inklusi di suatu pendidikan agar dapat tenaga pendidikan yang handal dan mumpuni. Ya, yang ketiga adalah komite sekolah. Tidak semua komite memiliki latar belakang pendidikan, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tentang penerapan UBD di sekolah. Sedangkan solusi dari masalah ini dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada komite sekolah mengenai implementasi penerapan UBD di satuan pendidikan. Yang keempat, orang tua atau wali. Problematika dari orang tua atau wali belum mengetahui secara detail implementasi dari UBD, serta terkadang terdapat orang tua atau wali yang tidak mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Solusinya, perlu ada sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi UBD, guna mendukung pelaksanaan perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, masyarakat. Problematika ini muncul pada implementasi UBD dalam masyarakat adalah karena belum semua masyarakat secara aktif mendukung program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Solusi dari masalah tersebut ialah pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.